Pak Alpi, apa kabarnya Pak Alpi? Alhamdulillah baik Bu. Mudah-mudahan semua peserta yang partisipan untuk kegiatan Sering Praja juga dalam kondisi baik ya, sehat walafiat. Amin. Dan juga saya akan menyapa seluruh peserta Zoom kita hari ini dengan salam pengadaan. Salam pengadaan. Baik, Bapak Ibu semua, acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Minum kopi sambil makan roti. Sambil Cakep. ngobrol terasa asik. Senang sekali hari ini bisa bertemu lagi, walau di Zoom semangat tetap asik. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. Bapak Ibu semua. Kembali lagi bersama saya Reni dari bagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Saya akan membuka Zoom kita hari ini dalam acara Siring Praja, Sinergi dan Sharing Pengadaan Barang dan Jasa. Acara ini akan kita laksanakan setiap hari Rabu pukul 10 sampai dengan pukul 12. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa hari ini telah sampai pada Siring Praja yang ke-9 dan hari ini kita akan membahas lanjutan proses onboarding penyedia jasa lainnya perorangan atau PJLP pada katalog elektronik versi 6 yang sebelumnya mengalami kendala dalam tahap penayangan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada Zoom kita hari ini. Agar acara kita hari ini berjalan lancar, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Alpiansah, SEMM, dan tim LPSE untuk bisa memandu dan mendampingi acara kita hari ini hingga selesai. Kepada Bapak, waktu dan layar kami persilahkan. Izin Pak Alpi, silahkan. Baik, terima kasih Bu Reni. Baik. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dalam salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang ikut dalam Zoom meeting Sering Praja, Sinergi dan Sharing Pengadaan Barang Jasa season ke-9. Adapun yang telah disampaikan oleh MC tadi, kegiatan kita pada Sering Praja kali ini adalah terkait lanjutan pendampingan onboarding untuk pendaftaran akun PJLP. Karena seperti yang telah disampaikan juga, rasanya masih banyak rekan-rekan PJLP yang sampai saat ini masih terkendala dalam hal pendaftaran maupun penayangan. Yang saya hormati Bapak, Ibu, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan rekan-rekan PJLP yang bisa berhadir dalam kegiatan Zoom meeting kita pada hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat umur, nikmat kesehatan, rahmat dan hidayahnya kita bisa kembali bertemu dalam kegiatan Siring Praja season ke-9. Salawat dan salam juga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keturunannya, sahabatnya, dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik, sebelum kita mulai kegiatan Siring Praja season ke-9 ini, sebelumnya kita mohon arahan dari Ibu Kabak LPSE, Ibu Marita, untuk bisa sedikit memberikan arahan kaitannya dengan pendaftaran akun PJLP kita pada hari ini. Dengan hormat, mohon izin Ibu, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Alpi dan Bu Reni yang sudah memulai kegiatan Siring Praja hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu
saudara-saudari, kawan-kawan PJLP yang hadir semua pada kegiatan Siring Praja 9 hari ini tanggal 22 Oktober tahun 2025. Dan tak lupa kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan kerabat beliau. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau pada saat akhir zaman. Baik, sebelumnya mungkin salam pengadaan dan Bapak Ibu kawan-kawan yang terhormat juga ini terkait dengan upaya pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menata ulang tata kelola kepegawaian dan juga untuk memastikan keberlanjutan penyerapan tenaga non ASN. Mohon izin, Atlas. Ya, Bu. Suaranya sudah kedengaran kah, Pak Alpi? Kedengaran, Bu. Dengan jelas, Bu. Kedengaran jelas. Kayaknya di tempat dulu nih ada garis kedengaran ya. Kedengaran, Bu. Baik, lanjutkan. Jadi, baik, terima kasih. Jadi sebagaimana juga yang telah kita laksanakannya terkait PJLP, di mana kita juga ingin memastikan keberlanjutan penyerapan tenaga non ASN atau honorer dan juga perlu adanya mekanisme penyerangan atau PJLP. Ini juga menjadi salah satu langkah strategis ya agar proses kerja tetap berjalan efektif dan transparan. Dan di tahun 2026 nanti proses pengadaan PJLP di Provinsi Kalimantan Selatan itu akan dilaksanakan melalui mekanisme e-purchasing pada katalog elektronik versi 6. Ini sesuai surat edaran Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dan juga nanti PJLB ini akan merupakan individu yang akan memberikan jasa ya, jasa tertentu tanpa hubungan kepegawaian. Jadi yang honorer itu nanti akan tetap bekerja di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, namun bukan lagi honorer lagi sebutannya, tapi sebagai pemberi jasa atau penyedia jasa. Dan ini termasuk dalam kategori pengadaan jasa, sehingga dilaksanakan pengadaannya itu melalui mekanisme e-purchasing pada e-katalog versi 6. Dan tujuan dari PJLP ini untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengadaan. Jadi ini memang akan terbuka ya Bapak Ibu semua karena melalui sistem sehingga semua bisa melihat dan persaingan juga mungkin akan terjadi dan juga akan mempercepat pelaksanaan kegiatan SKPD. Jadi ketika para penyedia ini sudah bisa direkrut, ini akan mendukung pelaksanaan kegiatan di SKPD. Juga untuk meminimalkan risiko penyimpangan administrasi. Nah, jadi di sini karena memang mekanisme honorer itu sudah tidak diperbolehkan lagi, sementara SKPD masih memerlukan dukungan dukungan pelaksana atau petugas untuk mendukung pelaksanaan perkantoran baik di sini sehingga dengan metode PJLP ini diharapkan tidak akan menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jadi bagi non ASN atau honorer yang belum bisa masuk menjadi CPNS, P3K dan P3K paruh waktu diharapkan dapat tertampung melalui mekanisme PJLP yang ini ya yang sudah di launching beberapa waktu yang lalu. Kita sudah melaksanakan sosialisasi juga di gedung Idam Halid beberapa waktu yang lalu, kemudian juga dilanjutkan dengan sosialisasi di ruang rapat Haji Maksik, jadi pendampingan dan bagaimana cara menginput membuat akun PJLP melalui e-katalog versi 6 dan memang semua SKPD waktu itu kita undang dan kita harapkan semua SKPD hadir walaupun memang kita batasi saat itu hanya 6 orang. Namun diharapkan kawan-kawan yang bisa hadir pada saat itu bisa menyampaikan kepada kawan-kawan yang tidak hadir.
Dan selanjutnya juga di Siring Praja seperti hari ini, beberapa waktu yang lalu juga di Siring-Siring Praja sebelumnya kita juga sudah melakukan sosialisasi dan pendampingan untuk PJLP seperti yang dilaksanakan hari ini ya Bapak Ibu. Dan sampai saat ini memang apa ya akun PJLP yang sudah bisa tayang itu baru masih sangat sedikit dari jumlah calon PJLP yang kita targetkan sekitar 4.000 ya kalau tidak salah Pak Alpi ya. Dan sebagian itu memang sudah terdaftar, kemudian sudah terverifikasi dan juga sudah dipublikasikan di katalog versi 6. Dan tapi karena masih sangat sedikit, jadi kita masih merasa perlu dilakukan pendampingan, lanjutan, dan juga asistensi kepada SKPD dan juga kawan-kawan nih yang akan nantinya akan menjadi PJLP agar bisa memiliki akun PJLP melalui e-katalog versi 6. Jadi dengan hari ini kita harapkan ada peningkatan ya jumlah akun PJLP yang bisa tayang sehingga dapat memenuhi target pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 4.000 calon PJLP itu mudah-mudahan di akhir Desember itu sudah bisa tayang semua sehingga nanti proses rekrutmennya atau pemilihan penyedianya ini juga akan bisa berlangsung lancar dan sesuai dengan yang kita harapkan. Dan pada Siring Praja ini mungkin kita akan melakukan diskusi-diskusi. Jadi kalau ada kawan-kawan PJLP yang menghadapi kendala atau permasalahan ketika membuat akun sampai dengan tayang, silakan nanti berdiskusi di ruang Zoom ini sehingga semua permasalahan ini mungkin bisa teratasi. Karena di sini nanti mungkin ya Pak Alpi akan ada pendamping-pendamping yang hadir dari Biro PBJ yang akan memberikan pendampingan kepada kawan-kawan PJLP. Jadi demikian mungkin nanti silahkan diskusi atau sharing pengalaman dan mungkin ada kendala-kendala silahkan disampaikan. Nanti mungkin ada teman pendamping yang akan memberikan arahan atau juga mungkin ada dari PJLP yang sudah berhasil tayang ya yang bisa juga memberikan bantuan kepada kawan-kawan PJLP. Dan mungkin kita harapkan ini bisa berjalan lancar ya sampai nanti sehingga mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kawan-kawan calon PJLP sehingga mudah-mudahan semuanya bisa tercover atau bisa tayang di dalam atau mempunyai akun di apa namanya di e-katalog versi 6 ini. Jadi saya kira itu mungkin arahan pembuka dari saya. Mudah-mudahan kawan-kawan PJLP dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Baik, saya kira itu. Dan sebelum saya menutup, mungkin saya juga ada pantun untuk membalas pantun Bu Randy tadi. Mohon izin apa ya bungasnya ya. Baik, banyak buah terhidang di meja, Ungas. Mas. tapi ternyata ada juga tahu dan tempe. Bungas. Mas. Selamat berdiskusi di Siring Praja. Semoga semua berhasil menjadi PJLP. Amin. Demikian kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kabak PLPSE, Ibu Mahrifah Yuniati yang telah memberikan sambutan dan juga arahan untuk pelaksananya kegiatan Siring Praja pada kesempatan kali ini. Nah, seperti yang telah disampaikan tadi oleh Ibu Kabak, bahwasanya sampai dengan hari ini masih sedikit yang terdaftar atau yang sudah tayang di katalog versi 6. Dari data yang kami dapat, bahwasanya per hari ini hanya sekitar 607 PJLP yang terdaftar di katalog versi 6 dari sekitar 4.176 jumlah PJLP yang terdata ya. Artinya baru sekitar 14% yang sudah tayang di katalog versi 6. Padahal dari sosialisasi yang kita lakukan dari tanggal 8, 9, dan 10 ya, dilanjutkan dengan onboarding di tanggal 9 dan 10, artinya sudah kurang lebih 2 minggu ya waktu yang berjalan untuk pendaftaran
pendaftaran akun di katalog Persib 6. Nah, tentunya mungkin rekan-rekan PJLP banyak mengalami kendala, banyak mengalami permasalahan, baik itu dalam hal pembuatan akun maupun dalam hal penayangannya di katalog Persib 6. Nah, bersama kami di sini juga dihadiri oleh rekan-rekan helpdesk yang siap untuk membantu, siap untuk memberikan masukan ataupun juga siap membantu untuk menangani masalah ya, menangani masalah pembuatan akun maupun penayangan. Nah, jadi kepada rekan-rekan PJLP silakan untuk berdiskusi, silakan untuk menanyakan karena pada saat sering pelajar kita pada hari ini kita hanya lebih banyak diskusi untuk terkait pendaftaran akun dan penayangan produk di katalog Persib 6. Nah, dan juga hasil evaluasi kami beberapa waktu yang lalu bahwasanya dari akun-akun yang telah terdaftar atau yang sudah tayang di katalog Persib 6, ada beberapa masih yang dalam foto profil ya, foto profil dari PJLP tersebut masih menggunakan seragam ya, seragam kerja, seragam kerja. Nah, maksud kami di sini dalam penayangan profil diharapkan rekan-rekan ya, rekan-rekan PJLP bisa menggunakan foto dengan pakaian hitam putih aja ya, atau jangan pakai seragam. Karena kan di sini statusnya kita kan bahasanya itu kita pencari kerja ya masih ya. Sehingga harapannya bagi rekan-rekan yang sudah terlanjur menayangkan produk, dalam sudah tayang di katalog Persib mungkin bisa diperbaiki untuk foto profilnya. Dan juga hasil evaluasi dari rekan-rekan kami di tim pendamping, ada juga yang beberapa yang dalam pengisian kategori detail produknya itu masih menayangkan, masih menginput BPJS. Nah, sehingga terakumulasi untuk produk atau harga dari nominal ya lebih dari 3.400.000, lebih dari 3.400.000. Nah, itu termasuk dari hasil evaluasi yang kami lakukan. Mungkin itu bisa diperbaiki ya Bapak Ibu ya. Bisa diperbaiki, masih ada waktu beberapa bulan untuk kita melakukan perbaikan sehingga pada akhir Desember nanti semuanya sudah bisa tayang, semuanya sudah sesuai inputannya, dan juga ada juga yang salah satunya detail deskripsi produk ya, itu ada yang belum mengisi. Itu penting Bapak Ibu untuk bisa diisi karena itulah yang menggambarkan kualifikasi kita, kompetensi kita untuk bisa dipilih sebagai PJLP. Mungkin itu sedikit dari saya ya. Silakan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan PJLP yang ada permasalahan silakan untuk bisa disampaikan, atau juga ada rekan-rekan dari PJLP yang telah berhasil bisa berbagi ya di forum ini agar yang lain bisa mendengar, bisa menjadikan itu contoh untuk bisa mendaftar di akun katalog Persib 6. Silakan Bapak Ibu kalau ada permasalahan silakan disampaikan atau yang ingin berbagi. Oh ya baik, silakan Bu Olin Carolina bisa disebutkan nama, asal SKPD-nya, silakan. Bu, suaranya nggak kedengaran Bu. Bu Olin, bisa di-unmute. Ya, halo, ya, permisi. Ya, silakan Bu. Apakah jadi izin bertanya Pak, saya ini kan ceritanya kan sebelum mengikuti kursus ini ada usaha. Halo, ya? Gimana Bu? Ya, jadi kan sebelum ikutin kursus ini kan saya ada usaha. Nah, jadi usaha saya tuh NPWP saya tuh sampai NIB. Nah, itu kelanjutannya bagaimana itu Pak? Oh ya baik. Ada lagi Bu?
Ya, mungkin itu aja sih pertanyaannya dari saya. Jadi maksud saya itu, apakah saya bikin NIB baru atau perbarui yang ada? Oh ya baik. Bu Olin dari mana Bu? SKPD-nya? Saya dari saya dari Kota Baru. Kota Baru. SKPD-nya apa Bu? Kenapa? SKPD unit kerjanya Bu. Unit kerjanya dari mana? Oh, dari Puskesmas Kelumpang F. Puskesmas. Oh ya baik. Ya, Baik, dari tim pendamping apakah bisa ditanggapi terkait pertanyaan dari Ibu Olin? Silakan, Bu Maulida atau Bu Adelia, silakan untuk bisa ditanggapi. Izin Bapak, kedengaran suaranya? Pendengaran ya, silakan. Izin Bu, sebelumnya eh, Pian buka usaha tuh NIB-nya per orang atau badan usaha? saya pribadi, usaha pribadi gitu. Tapi kayak sampai nomor NIB-nya tuh tembus sampai PYRT. Bisa share screen lah Bu, ulun lihat izin usaha Pian. Oh, sebentar ya. Soalnya saya ini logonya tuh di rumah gitu. Dan Oh, nggak ada iya. saya bawa ke desa. Jadi, bentar loh. Saya cari dulu ya. Izin cari dulu. Nggih. Sampai ini. Aduh, kelihatan nggak ya? Kenapa ya jadi gini sinyalnya? Atau Pian chat ulun aja Bu. Pian Oh, capture boleh. nanti ulun beri nomor ulun. Oh, inggih, inggih. Oke. Boleh Sebelumnya Bolin, izin. izin Bolin, sebelumnya apakah Ibu juga ikut di grup WA PSI PJLP? Oh, belum. Oh belum ya. Oh ya. Oh, Jadi mohon izin dapat kami sampaikan juga bahwasanya kita juga ada grup WA PIC PJLP ya, Prof. Kalsel. Nah, di situ tempat kita untuk saling berdiskusi ya, selain dengan forum forum apa Siring Praja ini. Jadi di situ silakan Bapak Ibu kalau ada masalah, kalau ada kendala untuk bisa disampaikan karena di situ rekan-rekan kami akan membantu untuk memberikan solusinya ya. Nah, termasuk yang dialami oleh Bu Olin nanti bisa gabung di WA Group itu Bu. oh, iya, iya, Ya. oke, baik. Memang sampai saat ini banyak rekan-rekan PJLP yang terkendala dalam hal pembuatan NIB ya. Tapi alhamdulillah terkait permasalahan NIB ini sebagian besar sudah bisa teratasi. Kalaupun masih belum bisa teratasi, nantinya tim kami akan meneruskan ke PIC LKPP maupun PIC yang ada di Telkom selaku pemilik aplikasi e-katalog. Selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu silakan, atau ada yang ingin berbagi silakan. Permisi Pak, mohon izin bertanya. Silakan dari mana nih Pak? Ya, Sebutkan nama dan eh KPD-nya. ya, saya Akbar dari Dinas PUPR Kalsel. Oke, silakan Pak. Mau izin bertanya, saya kan sudah di tahap mau menaikkan produk. Nah, terus untuk struktur harga itu dipakai yang mana ya Pak? Soalnya saya ada dapat dua versi untuk Excel struktur harganya itu ada di 3250 sama di 3400. Nah, itu makanya gimana ya Pak untuk struktur harganya itu? Terima kasih Pak, itu aja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Silakan ditanggapi tim. Tim pendamping silakan untuk ditanggapi terkait pertanyaan dari Pak Akbar terkait struktur harga yang ada apa untuk penayangan di katalog. Bu Maulida, Nggih, izin Pak. silakan. Mohon maaf Pak, boleh diulang Pak pertanyaannya mungkin?
Karena tadi Ulun udah izin Pak. Ini Bu, untuk struktur harga yang ditayangkan di katalog ini itu apakah sesuai yang di Excel itu ya, yang 3.400 itu, 3.400.000 itu ya? Itu bisa disesuaikan aja Pak dengan gaji pian. Gaji pian sesuai SK, itu struktur harganya dimasukkan aja harga gaji pian. Nanti bisa disesuaikan. Kalau untuk di template itu hanya contoh Pak. Oh iya, gitu. Terima Inggih, kasih Bu. inggih sama-sama Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Atau Bu Maulida bisa disampaikan terkait permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam hal pendaftaran maupun penayangan. Jadi peserta yang di sini bisa mendengarkan permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh rekan-rekan PJLP dan bagaimana cara mengatasinya. Bisa disampaikan Bu Maulida? Bu Maulida, Izin Pak, ulun izin menyampaikan Pak lah. silakan Bu. Mungkin untuk yang Bapak Ibu yang sudah menayangkan di Inaproknya sampai dengan penayang produk, mungkin bisa diperbaiki Pak yang beberapa mungkin ada yang menayangkannya dengan pakai foto baju dinas atau pakai foto Satpol PP. Dan di situ dia memasukkan untuk BPJS-nya dimasukkan, Pak. Nah, seharusnya itu tidak usah dimasukkan dan di bagian deskripsi mungkin bisa diperbaiki, Pak. Jangan ada menambahkan nama instansi. Oke. Mungkin itu aja Pak tambahan dari Ulun. Mungkin apabila Bapak Ibu sudah terlanjur menayangkan, mungkin bisa diedit di bagian daftar produk. Nanti di sebelah kanan ada tombol atur dan tombol edit bisa diedit di situ lalu disimpan kembali. Atau boleh di share screen Bu Maulida kalau yang contoh dari rekan-rekan PJLP yang penayangannya sudah benar ya, bisa di share screen. Jadi rekan-rekan yang ada di Zoom meeting di sini bisa melihat ya bagaimana detail-detail yang detail penayangan yang dianggap sudah benar. Boleh di share screen Bu Maulida? Oke, izin pala sebentar Ulun saya share screen. Selamat bergabung Pak Muhyiddin Artaham. Sudah bisa Bu Maulida? Bapak Ibu dapat kami sampaikan juga nanti pada saat sudah tayang ya tentunya akan di di awal Desember, di akhir Desember nanti ya. Tentunya PPK nanti akan memilih ya Bu ya, memilih yang mana PJLP yang akan dipilih. Jadi Bapak Ibu
PJLP harus harus perhatikan ya, jangan sampai nanti PPK dari dinas yang bukan tempat Bapak Ibu bekerja, ada kemungkinan, soalnya ada kemungkinan ya terjadi kesalahan seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu merasa bahwa PPK yang memilih atau mengklik Bapak Ibu itu bukan dari SKPD Bapak Ibu, tolong ya jangan diterima ya, karena susah nanti kalau terjadi kesalahan. Pastikan benar-benar bahwa PPK yang memilih Bapak Ibu benar-benar dari SKPD-nya Bapak Ibu ya. Silakan Bu Maulida bisa dijelaskan. Izin Pak, sudah kelihatan Kak share screen ulun? Sudah. Silakan bisa dijelaskan Bu. Ini ada contohnya punya Ayu Eliana. Izin Ibu Ayu Eliana ulun tampilkan di sini. Di sini Sidin sudah menayangkan untuk nama produk sudah benar, jasa tenaga administrasi. Untuk komponen biaya BPJS dan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sudah benar, itu tidak. Mungkin bisa dilengkapi aja Pak di bagian deskripsi. Di sini ada jasa tenaga administrasi perkantoran. Mungkin bisa ditambahkan nanti untuk pekerjaannya yang lebih spesifik dan lebih banyak lagi mungkin. Untuk foto juga sudah benar Pak. Nah ini contoh yang sudah tayang yang benar. Ini izin itu Pak Pak Alpiansyah. Iya Pak, izin Pak. Bu Maulida bisa turun share-nya di deskripsi. Ini Di bagian deskripsi Bapak Ibu, mungkin selain Bapak Ibu bisa mengisi dengan pekerjaan Bapak Ibu sekarang, bisa ditambah Bu ya. Misal contoh kemampuan untuk mengoperasikan Excel atau Word, itu kan penting ya sebagai apa? Ibaratnya deskripsi dari kompetensi yang Bapak Ibu miliki. Nah, jadi bisa ditambah Bu, silakan, asal jangan ditambah SKPD Bapak Ibu ya. SKPD Bapak Ibu, tempat Bapak Ibu bekerja sekarang. Karena itu penting Bapak Ibu untuk melihat kompetensi yang Bapak Ibu miliki sekarang. Di sini komponen biaya tunjangan tidak, komponen biaya BPJS tidak, komponen biaya BPJS Kesehatan juga tidak. Oke. Untuk gaji 3,4. Ya. Ini tinggal itu aja berarti Bu Malida ya, tinggal ditambah di deskripsi ya untuk bisa ditambahkan ya. betul Pak, asal jangan menambahkan nama instansinya aja Pak. Baik. Ini. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, rekan-rekan PJLP? Siapa? Izin bertanya Bapak, Ya, silakan Bu. Dari mana Bu? dari Dan Dinas Perhubungan Provinsi dengan siapa Bu? dengan Nor Inayati. Silakan Bu Nur Indayati. Izin bertanya di akun permasalahan di akun enterprise-nya pending Pak, statusnya aktif. Itu untuk kelanjutannya seperti apalah? Terus tuh solusinya bagaimana? Takutnya ada gantung sampai akhir tahun Pak. Baik, bisa langsung ditanggapi Bu Maulida atau Bu Adelia? Suara Adele mana? Suara Adele enggak. Adelia, monitor. Bu Maulida bisa ditanggapi Bu terkait pertanyaan dari Ibu Nur Inayati. Mohon izin Pak, boleh diulang pertanyaannya tadi Pak. Silakan bisa diulang Bu. Ibu Nur Inayati, mohon izin boleh diulang Bu. Permasalahan yang di akun enterprise-nya pending tapi statusnya aktif. Untuk kelanjutannya seperti apa? Apa ada solusi? Apa ada solusinya? Takutnya gantung sampai akhir tahun. Pian sudah melapor ke pusat bantuan Bu. Sudah. Nanti nomor tiketnya boleh dikirimkan ke kami Bu untuk kami follow up lagi. Soalnya untuk memperbaiki itu hanya bisa melalui LKPP Bu dan diverifikasi oleh LKPP juga.
Inggih, bisa ditunggu aja, Bu. Mungkin nomor tiketnya bisa dikirimkan lagi ke kami. Oh, inggih. Tapi itu keburu aja Inggih. Mbak, kan Mbak? Diusahakan, Bu. Nanti setiap hari juga kami bantu follow up untuk permasalahan-permasalahan yang masih jalan. Inggih. Oh, inggih. Baik. Terima kasih. Inggih. Inggih, Bu. Jadi Bapak Ibu mohon izin rekan-rekan PJLP yang memang masih terkendala untuk pembuatan akun bisa dilanjutkan dengan pembuatan tiket ya, yang nantinya tiket yang Bapak Ibu buat akan kami teruskan ke eh, LKPP selaku pengembang ya, dan Telkom juga untuk bisa ditindaklanjuti. Memang untuk proses penanganan tiket ini memang agak lama Bu ya, karena mereka di pusat tidak hanya menangani terkait permasalahan kita yang ada di Kalsel, tentunya ada banyak permasalahan-permasalahan juga dari seluruh daerah yang ada eh, di Indonesia tentunya ya, yang mengalami permasalahan-permasalahan terkait e-katalog. Jadi boleh dikatakan kita nunggu antrian untuk penanganan setiap permasalahan yang disampaikan melalui pusat bantuan. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, tim kami akan terus setiap harinya untuk memfollow up terkait tiket-tiket yang disampaikan ke LKPP. Jadi ditunggu aja Bapak Ibu. Masih ada lagi pertanyaan? Izin Mbak bertanya dari Dona Ariandi, Dinas Kesehatan Provinsi Silakan Pak. Mbak Dona. Maaf Pak, tadi ada sedikit gangguan mungkin makanya saya tanyakan lagi untuk yang di jenis pelayanan tuh apakah memang harus dipilih jasa administrasi sedangkan kan kami dari kesehatan Pak, mungkin itu aja Pak. Oh ya, baik. Silakan bisa ditanggapi langsung Bu Maulida. Izin, Pak, itu di bagian mana, Pak? Pada saat penayangan produk, Pak? Yang di atas tadi Bu, yang ada yang pian tayangkan yang di awal pas share screen kan ada foto yang di bawahnya tuh Bu. Kan itu S1 kelautan nih. Tetap di administrasi kan, jasa Oh, administrasi kayak iya. itu kan Untuk tadi. jabatan mungkin menurut Pian, Pak, lah, untuk nama produk Nah, kali. iya, iya. Nama produknya kah, Pak? Namanya dong Arya. Apanya? Mungkin nama produk Bu. Nama produk. Untuk nama produk itu bisa disesuaikan dengan di SK Pian, Pak, jabatannya. Misalnya jasa tenaga administrasi bisa disesuaikan. Misalnya Pian jasa kesehatan bisa disesuaikan juga jasa kesehatan. Oh, iya. Berarti sesuai keterangan yang di SK ya Bu. Betul, gitu, Pak. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Silakan kita beri kesempatan kepada yang lainnya untuk bisa bertanya atau berdiskusi atau sharing ya. Silakan Bapak Ibu. Karena seperti yang kami disampaikan awal tadi, bahwasanya sampai sekarang masih yang berhasil mendaftar masih sekitar 607 peserta ya. Masih 607 peserta PJLP yang sudah tayang di katalog versi 6 dari 4.176 yang terdata sebagai PJLP. Artinya baru sekitar 14% yang sudah tayang. Nah, kami masih menunggu nih yang sisanya, apakah masih ada kendala atau seperti apa, mungkin bisa disampaikan ya, agar nantinya di akhir tahun semua rekan-rekan PJLP bisa tayang di katalog Persimam. Oh, mohon izin bertanya Pak. Silakan Pak Nur Ya, Akbar. ini di sini kan ada mengupload sertifikat kompetensi. Ini apakah memang harus wajib kah? Atau kalau misalnya nggak punya sertifikat kompetensi itu kayak gimana Pak? Masih ada lagi Itu Pak? saja Pak. Baik. Bisa, silakan ditanggapi. Izin Pak, untuk sertifikat kompetensi itu isiannya tidak wajib, jadi bilanya ada silakan diisi, bilanya kadada bisa boleh dilewati aja. Oke, terima kasih Bu.
Inggih. Pak Nur Akbar, Iya Pak. di tempat Bapak ada berapa Pak PJLP-nya Pak? Ah, untuk kalau misalnya untuk satu kantor kurang tahu sih Pak lebih tepatnya berapa. Cuman cukup banyak Pak. Oh, tapi ada yang berhasil sudah Pak sampai tayang. Kalau nggak salah ada Pak, cuman ada salah isian aja. Ya. Mohon nanti bisa diinfokan Pak ya kepada teman-teman yang ada di SKPD Bapak ya, agar bisa sesegeranya Pak ya untuk mendaftarkan di akun e-katalog, dan mungkin dari teman yang sudah berhasil ya bisa sharing ya ke teman-teman Bapak di situ ya. Siap Kalaupun Pak. masih ada kendala ya bisa aja didiskusikan di WA Group yang telah disampaikan ya. Sudah bisa bergabung di WA Group PJLP. Harapan kami Ya ya, siap Pak. dari rekan-rekan yang sudah berhasil tayang bisa bisa membantu teman-teman lainnya yang ada di SKPD untuk bisa mendaftar, membuat akun sampai dengan penayangannya. Ya Pak, makasih Pak. Sama-sama Selanjutnya Pak. ada lagi yang ditanyakan? Izin Pak, Dona Riandi lagi dari Dinas Kesehatan mau bertanya lagi Pak. Silakan Pak Dona. Oke, untuk SK, apakah SK yang terakhir yang diupload? Soalnya kami dari 2023 ada beberapa kali sudah ganti SK Pak untuk perubahan dari penggajian dan segala macamnya, mungkin pencerahannya Pak. Baik, silakan Bu Maulida. Oke, untuk SK itu yang terakhir aja Pak, atau 1 sampai 2 tahun terakhir nanti pian jadikan satu PDF, nanti diupload di bagian pengalaman pekerjaan. Inggih. Berarti bisa digabung jadi satu aja Bu lah. Bisa Pak, inggih. Makasih banyak Bu. Inggih, sama-sama. Masih ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Izin tanya Bapak. Silakan Bu, dengan siapa Bu? Dari mana? Dari Kota Baru. Sudah bling lah. Suaranya kurang jelas Bu, bisa diulang Bu? Dari Kota Baru Bapak. Dari Kota Baru, dengan Ibu siapa? Dari SKPD mana Bu? Puskesmas Tanjung Batu Bapak. Baik, silakan. Apa Bu yang ingin ditanyakan? Bapak izin, ini kan kemarin ada di Briling. Ya, terus gimana Bu? Yang sudah berhasil tayang kan Pak? Betul. Gimana Bu? Terus? Nah, terus itu di sini ada pilihannya Pak SKPD. Bingung apa yang mau dipilih, banyak soalnya. SKPD. Ibu sudah berhasil tayang belum? Sudah berhasil Pak, cuman belum mengisi link yang berhasil tayangnya. Oh ya. SKPD induk Ibu apa Bu? Bon, SKPD kenapa induknya Pak? Ibu apa? Di bawah dinas apa? SKPD apa maksudnya? Oh, dinas kesehatan. Oh, oke. Berarti Ibu masuk di dinas kesehatan aja Bu, nggak apa-apa Bu. Oh, iya. Ya, artinya sudah berhasil tayang Bu ya. Jadi silakan Ibu isi linknya yang sudah disampaikan melalui WA Group. Jadi kami bisa merekapitulasi sampai dengan hari terakhir berapa sih yang sudah terdaftar di katalog Persinam. Nah, itu sebagai bahan evaluasi kamu Bu. Artinya setiap hari memang ada progres peningkatan untuk rekan-rekan PJLP yang sudah bisa tayang di katalog Persinam. Terima kasih. Dan juga Bu, izin Bu Siti Aisyah ya. Halo Bu. Iya Pak. Bu, teman-temannya yang lain udah bisa tayang juga Bu di katalog.
Temannya sebagian Pak sudah masih on proses. On proses ya. Jadi tolong dibantu Bu ya teman-teman Ibu yang belum sampai tayang, tolong bisa dibantu agar secepatnya bisa tayang Bu ya. Tapi jangan lupa untuk memperhatikan detail isiannya Bu ya, jangan sampai salah. Seperti yang disampaikan tadi oleh tim pendamping bahwa memang masih ada terdata ya dari hasil evaluasi kami bahwa ada kesalahan dalam pengisian detail produknya Bu ya. Nah, jadi bisa diperhatikan dulu Bu terkait isian-isiannya. Kalaupun ada kebingungan, silakan untuk bisa berdiskusi Bu ya di WA Group PSI PJLP. Oke. Makasih. Makasih Bu Siti Aisyah. Silakan yang lain kalau ada yang ingin ditanyakan. Baik, selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Dari Bapak Aris Yulia Saputra. Pertanyaannya, untuk isian di link absensi pada NIP itu yang diisi NIPK ya, yang diisi NIPK. Bisa ditanggapi Bu Maulida? Pertanyaan yang ada di kolom chat. Mohon maaf Pak, itu absensi apa ya Pak? Absen Zoom kah Pak? Oh, oke. Iya, itu absen Zoom ya. Iya. Oke. Terus yang kedua, pertanyaan soal bayar BPJS, sistemnya gimana Pak? Bayar perorangan atau gimana? Nah, ini bisa dijelaskan Bu Maulida dari Pak Yanwar Hafiz. Izin Pak, untuk BPJS mungkin tidak dimasukkan Pak ke dalam komponen biaya yang ditayangkan, jadi bisa di luar sistem aja Pak, bayar seperti biasa aja. Oh ya, jadi pembayaran seperti biasa ya. Seperti biasa yang tahun-tahun yang lalu Pak. Terus, apakah boleh menggunakan e-materai pada surat non-PKP dan pernyataan pemilik perusahaan? Gimana nih Bu Maulida? Untuk surat pernyataan pemilik perusahaan dan surat non-PKP, untuk materainya itu opsional aja Pak, jadi tidak perlu pakai e-materai. Jika mau pakai materai juga bisa pakai materai manual. Oke. Terus ada pertanyaan dari Cucan ya. Cara daftar akunnya itu sendiri-sendirikah? Ya benar, kalau untuk akun PJLP pendaftarannya sendiri-sendiri Pak ya. Jadi masing-masing PJLP memiliki akun pribadi di katalog Persin 6. Jadi pembuatan akunnya sendiri-sendiri. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini Pak, Dona Ariandi lagi Pak. Silakan Pak, nggak apa-apa Pak, banyak-banyak pertanyaan biar yang lain bisa dengar Pak. Silakan Pak Dona. Kemarin kan ada grup dari Dinas Kesehatan Provinsi kendala di pembuatan NIB Pak, soalnya muncul tulisan perhatian gitu Pak. Apakah misalkan kemarin ada yang datang langsung ke mall pelayanan publik yang ada di kabupaten masing-masing, kata dari petugasnya karena ada perbaikan sistem Pak. Ya. Masih ada lagi Pak pertanyaannya? Gimana Pak? Petunjuk masih bisa belum buka Zoom-nya Pak, soalnya ada yang di gunung. Oh baik. Jadi Pak izin biar nanti saya sampaikan. Siap. Jadi terkait kendala yang Pak Dona sampaikan tadi, memang masih banyak rekan-rekan dari PJLP yang terkendala dalam pembuatan NIB ya. Nah,
Memang informasi yang kami dapat juga sama Pak, ada pembaruan sistem ya, ada update sistem di OS-nya. Namun kami ada solusi Pak ya, solusi terkait pembuatan OSS ini. Jadi Bapak bisa mendownload OSS Indonesia dengan menggunakan HP Pak. Dengan menggunakan HP, silakan Bapak download OSS Indonesia. Nah, di situ jadi pendaftarannya melalui HP aja, Pak. Kalau melalui HP, insya Allah bisa. Ya, mungkin bisa ditambahkan Bu Maulida bagaimana mekanismenya. Izin Pak untuk OSS mungkin bisa dengan Ibu Adel. Baik, baik. Ya. Silakan Bu Adel. Izin Bapak, untuk pendaftaran NIB memang terkendala lewat website karena ada pembaharuan baru di website tentang izin lingkungan. Jadi misalnya di web sudah keluar izin lingkungan, pian klik kembali aja Pak. Lalu kita kembali ke HP, download dulu OSS Indonesia di HP. Nanti itu pian bisa nerbitkan langsung di situ Pak. Untuk prosesnya biasanya berapa lama, Bu Adel? Biasanya Pak ada yang setelah itu terbit, ada yang masih gangguan. Nah, mungkin terkendalanya Pak ada di draft data usahanya yang belum terisi Pak. Jadi sebelum klik terbit itu kita cek dulu draft data usaha kita. Nah, mungkin ada yang kosong. Kalau setelah itu terisi aja Pak, bisa terbit langsung Pak. Biasanya untuk misalnya terjadi kendala sampai dengan terbit itu berapa lama Bu? Apakah 24 jam atau sampai berhari-hari? Seperti apa Bu Adel? Biasanya 24 jam aja Pak, tapi kadang ada Pak yang 2 hari baru bisa terbit. Jadi ulun tidak bisa juga memastikan kalau 24 jam tuh terbit Pak. Ya. Nggih. Tapi akhirnya bisa Bu ya, bisa terbit ya, walaupun perlu waktu beberapa hari itu ya. Nggih, terbit aja Pak. Dengan catatan pendaftarannya melalui HP gitu ya. Nggih. Oke. Ya, jadi terjawab ya Pak Nuh Pak Dona ya tadi ya. Terjawab Pak. Untuk NIB saya alhamdulillah sudah terbit untuk yang rekan-rekan Pak. Soalnya pada saat beberapa hari ini muncul itu warna oranye tulisan perhatian gitu Pak. Kayak terlalu full yang buka OSS-nya bisa lah Pak. Oh, itu mendaftarnya di mana Pak? Di HP, rata-rata teman-teman ya? Di HP sudah Pak. Oke. Sudah sampai pendaftaran, sudah ngisi. Pada saat mau klik lanjutkan, lalu muncul perhatian gitu Pak, tulisannya. Perhatian ya. Ya. Bisa dijelaskan Bu Adel? Izin Pak, kemungkinan itu bisa gangguan sistem. Tapi Pak, coba pian buat baru aja lagi Pak, tambahkan permohonan baru. Tapi yang sebelumnya itu jangan dihapus dulu Pak. Pian buat tambah permohonan baru, kemungkinan bisa Pak terbit. Soalnya ada yang kayak gitu juga Pak. Buat ulun arahkan untuk tambah permohonan baru, mau terbit. Oh, berarti jangan dipaksakan mula, biar masuk draft dulu, dicoba bikin baru dulu. Nggih. Nah, misalnya sudah terbit Pak, yang sebelumnya tadi yang nggak mau terbit, pian hapus aja langsung, nggak apa-apa Pak. Oh, nggih, ternyata yang dibikin baru tuh bisa terbit, yang di draft bisa kita hapus nih Bu. Nggih. Terima kasih Bu. Nggih, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Ibu Farisa Kamila ya. Izin bertanya Bapak, Ibu, saya dari PRSPD Iskaya Banaran. Saya sudah di tahap penayangan, tapi mau masuk itu sudah masuk email sama kata sandi itu selalu muncul tulisan salah gitu Pak, Bu.
Nah, terus apa mengklik yang apa kata sandi, diulang-ulang kata sandi itu, terus atur atur kata sandi, eh, itu tuh ada balasan kan, lewat email katanya dikirim, tapi nggak pernah masuk lewat email tuh Pak. Bagaimana tuh Pak? Apakah itu di sistem juga salahnya atau gimana itu, Bu? Silakan Bu Maulida bisa ditanggapi terkait permasalahan dari Ibu Marisa Kamila. Izin Bu, Ya. untuk emailnya sama sekali kada masuk Kak Bu? Sama sekali nggak masuk-masuk itu sudah berapa hari ini? Sudah hampir seminggu. Nggih, sudah mencoba lapor ke pusat bantuan Bu. Sudah? Wah, Sudah nggih, dapat kami minta tiketnya juga? sudah dikirim tiketnya? Sudah. Nggih, berarti pian sudah masuk list antrian Bu lah. Mohon ditunggu dulu Bu, karena itu sudah masuk ke kendala sistem dan itu bisa diperbaikinya oleh Telkom Bu. Kalau di kami hanya bisa membantu follow up aja. Nggih. Oh, Inggih, itu berarti Nggih. kesalahannya, permasalahannya di sistem ya, Bu? Betul Bu, Bukan nggih. di email saya gitu. Nggih, sudah dipastikan mah Bu email pian kada ada masalah. Nggak ada, Inggih. Nggih, nggih Iya, harap Bapak. Nggih. iya. Itu berapa lama kira-kira ya? Nah, untuk estimasinya kami kada bisa memastikan Bu Ai. Oh, Inggih, Nggih. iya. Iya, terima kasih. Nggih. Kasih Bu, jadi mohon ditunggu Bu ya. Makanya Iya. kenapa harapan kami semua rekan-rekan PJLP bisa melakukan proses yang mulai dari sekarang, karena apabila terjadi kendala-kendala yang seperti dialami oleh Ibu Parisa Kamila ya, kita bisa masih ada spare waktu yang cukup panjang untuk menunggu jawaban dari tanggapan dari pihak KPP untuk tiket-tiket yang telah kita sampaikan. Karena memang seperti yang kami sampaikan di awal tadi, untuk penanganan tiket ini kita masih perlu menunggu antrian karena sekian banyak tiket permasalahan yang masuk ke KPP. Demikian Bapak Ibu ya. Masih ada lagi pertanyaan? Silakan. Boleh bertanya? Silakan Pak Jainal. Dari mana? Perkenalkan nama Ulun Zainal Hafid dari Balai Latihan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan. Ini ada kendala di pendaftaran untuk nik dan nama di OB tidak tervalidasi, itu kira-kira di mana ya namanya apa kendalanya Pak? Niknya sudah terlaksana atau bagaimana? Baik, terkait NIB nih Pak ya, Pak Jainal ya. Bukan di Naprok Pak, itu ada di kolom chat ulun kirim Oh gambar. iya, iya. Bisa ditanggapi Bu Maulida? Itu sudah percobaan yang keberapa Pak? Baru pertama Bu. Oh, nggih, baru pertama. Mungkin nanti itu kan tulisannya ditolak Pak. Mungkin nanti bisa dicoba lagi verifikasi ulang besok mungkin Pak. Untuk tombolnya belum bisa diklik hari ini, mungkin besok bisa. Nanti setelah pian verifikasi ulang bisa dicek dulu isiannya. Karena di sini keterangannya karena ada data yang belum lengkap. Mungkin ada nick pian yang salah atau foto pian kurang jelas Pak. Nanti bisa diulang aja, tapi isiannya boleh dicek dulu. Ya, terima kasih. Nggih. Ya, jadi izin Bapak Ibu terkait pendaftaran di akun Inaprok. Jadi sebelum Bapak Ibu melakukan pendaftaran, pastikan dulu Bapak Ibu ya, seluruh isiannya memang benar, seperti nomor induk kependudukan itu harus sesuai. Habis itu nomor NPWP, pastikan semua itu benar dan nama yang Bapak Ibu input sesuai dengan yang tertera di KTP. Karena sistem akan membaca Bu ya, semua data yang Bapak Ibu input akan diverifikasi by system. Sehingga sedikit pun ada kesalahan, otomatis nanti akan tertolak dan Bapak Ibu tidak bisa mendaftar di pembuatan akunnya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Bisa bertanya lagi Pak? Silakan Pak. Ya, ini kami ada Pak di LK ini kan ada masjid. Nah, di masjid itu kan ada tenaga
seperti imam rawatib lah gitu. Nah itu Mm-mm. bisa dimasukkan ke inaprokah atau cukup tenaga ahli? Karena di DPA ada dianggarkan balah. Nah untuk itu gimana Pak? Itu masuk masuk di database nggak? Database PJLP nggak yang dikeluarkan oleh Biro Organisasi sebelumnya? Oh nggak masuk Pak, ada masuk database yang nggak masuk. Berarti itu Oh. cukup di tenaga ahli aja ya Pak? Jadi mungkin kita apa ya kita sampaikan kembali bahwasanya yang didaftarkan di dalam akun Inaprok ini adalah rekan-rekan PJLP yang masuk dalam database yang telah dikeluarkan oleh Biro Organisasi. Kalau di luar itu sebenarnya tidak perlu didaftarkan, Pak. Nah, dan untuk lebih jelasnya mungkin bisa bisa dikoordinasikan Pak dengan Biro Organisasi ya. Karena di sini kami Biro PBJ eh, hanya membantu untuk proses pendaftaran pendaftaran di akun Inaproknya. Ya, bisa dikoordinasikan lagi Pak ya dengan Biro Organisasi. Oke, siap Pak. Terima kasih. Ya, makasih. Silakan Bapak Ibu, kalau masih ada pertanyaan. Memang rata-rata kendala yang dihadapi oleh apa kawan-kawan PJLP untuk pembuatan akun ini kebanyakan di permasalahan untuk NIB, dan juga hasil evaluasi kami juga banyak juga terjadi kesalahan-kesalahan pembuatan email dan sebagainya. Jadi tolong dipastikan kembali, jangan sampai email yang Bapak Ibu buat maupun passwordnya sampai terlupakan ya. Mohon dicatat emailnya, passwordnya mohon dicatat, sehingga apabila ada kesalahan atau kendala, ini bisa teratasi dengan cepat. Silakan, ada yang ditanyakan lagi? Harapan kami setiap harinya eh, akun yang sudah bisa tayang semakin banyak ya Bapak Ibu ya. Karena ada 4.000 lebih yang harus kita daftarkan di katalog Persinam. Jadi apapun itu permasalahannya mungkin bisa disampaikan dengan tim kami sehingga kita sama-sama bisa mencarikan solusinya ya, sehingga pada saat nanti di Januari 2026 semua rekan-rekan PJLP bisa bisa terdaftar dan gajinya bisa terbayarkan. Ada pertanyaan Bapak Ibu silakan. Ini sekarang partisipan ada sekitar 187 ini. Ada permasalahan lagi? Atau dari tim pendamping ada yang ingin disampaikan untuk perbaikan pendaftaran ke depannya? Masih ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan?
Jadi dapat kami sampaikan kembali ya, tolong diperhatikan pada saat pengisian detail, nama, dan juga BPJS maupun deskripsi ya, tolong bisa diisi sesuai dengan apa yang telah dicontohkan tadi di awal. Dan juga kami juga ada sudah membuat video tutorial untuk pembuatan akun yang sudah kami sampaikan linknya di grup PIC PJLP Propkalsel. Silakan Bapak Ibu bisa lihat di situ bagaimana tutorial pembuatan akun sampai dengan penayangan produk. Tapi yang mungkin bisa diperhatikan bahwasanya untuk detail isian BPJS baik itu tenaga BPJS Kesehatan maupun ketenagakerjaan bisa dikosongkan saja ya. Bisa dikosongkan saja, dan juga pada deskripsinya mohon diisi dengan sesuai dengan kompetensi yang Bapak Ibu miliki. Baik, saya akan bacakan kembali pertanyaan melalui kolom chat. Pertanyaannya dari BPSDM Kalsel terkait saya sudah berhasil melayangkan produk, tapi di akun saya ada notifikasi segera buat pengaturan pengiriman. Itu wajib diisi atau tidak? Silakan Bu Maulida bisa dijawab pertanyaan yang ada di kolom chat. Tinggi, Pak. Izin untuk atur pengiriman pada saat menayangkan produk itu memang wajib diisi. Jadi bilanya ada notifikasi harus diisi, silakan diisi aja Pak, disesuaikan untuk mungkin di situ nanti ada mengatur ongkir, bisa dinolkan aja Pak. Iya, Oh terima ya, kasih. Iya, jadi dinolkan saja ya. iya. Terus untuk pertanyaan berikutnya bisa langsung ditanggapi Bu Maulida. Untuk BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan pilih tidak Pak. Oke, pilih tidak ya. Pilih tidak aja ini. Ada lagi Bapak Ibu? Harapan kami ya Bapak Ibu ya, dengan adanya kegiatan ini, Bapak Ibu yang mengikuti sesi sharing pelajar sesi ke-9 ini bisa menyampaikan ya, bisa menyampaikan kepada rekan-rekan lainnya, karena kami yakin masih banyak rekan-rekan PJLP lainnya yang masih terkendala dalam pembuatan akun maupun sampai dengan penayangannya. Jadi Bapak Ibu yang sudah bisa berhasil bisa menyampaikan kepada teman-temannya di tempat Bapak Ibu bekerja. Karena kami dengan keterbatasan kami di tim pendamping tidak bisa mungkin melayani satu persatu. Jadi harapan kami Bapak Ibu yang sudah berhasil bisa membantu kawan-kawannya yang ada di SKPD Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Izin membacakan pertanyaan dari Bapak Ade Ramadan ya. Pertanyaannya, kapan jadwal proses pengecekan sudah selesai? Dan apakah ada waktu proses perbaikan ulang? Bisa langsung dijawab Bu Maulida yang ada di kolom chat. Mohon izin, maksudnya pengecekan apa ini Pak? Apakah ada waktu proses perbaikan ulang untuk produknya kah Pak mungkin maksudnya? Atau penayangannya? Sepertinya kayaknya ini perbaikan terjadi kesalahan dalam penginputan, yang mungkin kayak foto atau apa itu ya. Seperti itu. Apakah ada waktu proses perbaikan ulangnya mungkin seperti itu ya? Gimana Bu? Kalau terkait waktunya mungkin singkat aja Pak. Mungkin prosesnya ditutup PJLP-nya kah Pak? Mungkin maksudnya. Sepertinya seperti itu. Oh, ini. Ya seperti itu. Mungkin ada
Karena kita akan mulainya di awal tahun 2026 loh Pak. Jadi Ya, mungkin sampai Desember masih bisa. Kalau misalnya ada perbaikan atau ada kendala, mungkin sampai Desember bisa. Tapi diusahakan secepatnya Pak lah. Kalau misalnya ada kendala-kendala, mungkin bisa dikonsultasikan secepatnya agar prosesnya lebih cepat juga untuk tayang produknya. siap. Terima kasih Bu Maulida. Selanjutnya ini ya, izin membacakan lagi. Kalau fotonya menggunakan pakaian sasirangan boleh apa tidak? Saya langsung jawab ya, boleh Bu, asal jangan pakai baju apa PDH ya. PDH seperti yang kami evaluasi dari akun-akun yang sudah tayang di katalog versi 6, ada rekan-rekan PJLP yang menggunakan pakaian baju PDH lengkap dengan atribut ya. Jadi kalau permasalahan semacam itu mungkin bisa diperbaiki ya, masih ada waktu sampai dengan bulan Desember. Jadi masih bisa diperbaiki untuk kendala-kendala seperti yang kami sampaikan tadi. Selanjutnya untuk foto profil produk apakah boleh menggunakan latar selain warna merah? Boleh Pak. Boleh, silakan. Warna latarnya bisa menyesuaikan saja ya. Silakan, mau latar biru, latar merah, atau latar apa silakan. Terus dari Ibu Nada Salsabila, kalau fotonya salah bagaimana ya Pak perbaikannya? Untuk pertanyaan ini mungkin Bu Maulida bisa dibantu untuk menjawab. Silakan. Izin Pak, untuk foto bisa diedit di dalam daftar produk. Nanti di situ ada tombol edit. Untuk foto sebelumnya bisa dihapus, atau misalnya belum bisa dihapus, ditambahkan dulu yang baru, baru dihapus yang lama. Nanti bisa setelah itu baru disimpan. Jadi kalau misalnya perlu dampingan nanti chat aja kami di grup atau di via WA bisa juga Bu. Izin Pak itu mungkin. Berarti sama ya perlakuannya Bu Maulida, kalaupun ada kesalahan selain foto atau pengisian detail produk atau kesalahan penginputan misalnya di kolom deskripsinya, sama ya proses Sama aja Pak tersebut. caranya. Baik, terima kasih Bu Maulida. Nggih. Masih ada lagi Bapak Ibu? Izin Pak, ada lagi Pak. Silakan Pak Dona. Izin, untuk kami kan pada saat penayangan tuh ada yang gaji tadi Pak. Kan di tempat kami itu ada sebagian yang ada dapat insentif untuk daerah yang sangat terpencil gitu Pak. Apakah itu dimasukkan ke hitungan yang dari gaji itu atau tetap yang gaji 3.400.000 itu aja yang ditayangkan Pak? Selama ini gajinya berapa Pak kalau boleh tahu? Yang sesuai di apa? Sesuai yang di apa? Untuk yang di DPR Pak. Untuk kan kami ada mendapatkan insentif lagi Pak untuk daerah yang pedesaan, terpencil sama sangat terpencil. Kalau untuk yang di SK gaji itu ada 3.400.000 Pak. Itu SK yang insentif beda lagi Pak. Oke. Bu Maulida bisa ditanggapi? Atau Pak Hairil, mau izin Pak Hairil, bisa dibantu menjawab Pak Hairil? Oke, Pak Alpi. Pak Alpi. Siap, gimana Pak? Terkait ada beberapa pertanyaan Pak Alpi yang terkait pertama mungkin terkait dengan foto. Mungkin untuk foto silakan saja sebenarnya Bapak Ibu mau pakaian apa silakan asal rapi, kemudian dan jangan pakai PDH apalagi ada lambang provinsi Kalsel. Ya. Ya. Kemudian untuk latar belakang silakan saja warna biru, warna merah, warna hijau atau latar belakang yang penting yang supaya fotonya bisa jelas lah terlihat. Ya. Nah, kemudian untuk yang terkait dengan adanya insentif atau tunjangan-tunjangan, nah itu apakah ada regulasinya atau SK-nya? Karena setahu kita yang di Pergub itu kan cuma ada beberapa kriteria gaji, misalnya gaji ada yang 3.400.000. Nah, yang ditanyakan tadi apakah dia menerima 3.400.000 atau kemudian dia menerima lebih dari itu? Maksud saya apakah dia dari satu kesatuan atau terpisah yang terkait dengan insentif tadi?
Nah, kalau terpisah ya tetap dibunyikan 3.400.000 saja yang diterima di apa di tayangannya. Nah, nanti terkait dengan SPPD dan sebagainya kan itu ada regulasi lagi yang mengatur mungkin ya. Nah, mungkin itu Pak Api. Jadi terkait dengan ditanyakan tadi, kalau memang ada insentif-insentif dan memang ada regulasinya ya silahkan. Artinya tetap kita menayangkan harga yang per bulan itu 3.400.000. Nah, terkait dengan insentif-insentif itu nanti bisa dalam bentuk apa nanti apa berita acara atau pertanggungjawabannya nanti mungkin di luar kontrak gitu kira-kira. Mungkin demikian Pak Alfi. Baik, terima kasih Pak Eril. Terjawab ya pertanyaan dari Pak Dona bahwa saya yang akan ditayangkan di katalog Presiden 6 adalah gaji yang sesuai dengan SK yang 3.400.000 ya. Yang untuk kalaupun ada lain-lain pendapatan di luar dengan gaji yang tertera di katalog Presiden 6 itu akan diatur di luar ya, diatur di luar dengan catatan ada SK yang menyatakan bahwa ada SK yang mengatur, terkait insentif-insentif yang Bapak dapatkan. Selanjutnya, saya akan bacakan kembali pertanyaan yang ada di kolom chat. Terkait pertanyaan ini mungkin bisa dibantu jawab Bu Adel. Bu Adel, monitor Bu Adel. Tinggi, Pak. Gimana Bu? Terkait pernyataan yang ada di pertanyaan yang ada di kolom chat dari Ibu Mirawati Ningsih. Izin, Bu. Mungkin Pian pernah daftar, Bu, sebelumnya. Jadi nik Pian itu terdaftar. Dan saat mau verifikasi masih gangguan. OSS memang masih gangguan. Jadi untuk penyelesaian ini, ulun ada bisa juga menentukan kapan OSS itu ada gangguan lagi gitu. Jadi solusinya gimana, Bu? Jadi solusinya Pian bisa ke Dinas Penanaman Modal untuk membantu. Atau sebenarnya bisa Pak lewat website, tapi ini perbaikannya melalui lewat website atau maksudnya menggunakan handphone atau gimana ya biar cepat biar cepat prosesnya. Lewat website bisa Pak. Bisa ya? Nggih. Nanti ulun arahkan caranya Bu. Bisa aja chat di grup WA. Baik. Nanti ulun share untuk caranya untuk pendaftaran kembali. Izin menambahkan Bu Adel. Nggih. Silakan Bu Maulida. Kalau dari kata-kata Sidin ini Pak, jar Sidin malah sudah ada yang memakai nik ulun, bahkan NIB-nya sudah tayang, sedangkan namanya saja keliru dan emailnya bukan punya ulun. Nah, biasanya kayak itu tuh ada yang mendaftarkan Bu punya Pian, mungkin rekan Pian atau ada saudara Pian yang mendaftarkan mungkin tanpa sepengetahuan Pian. Nah, jadi kasusnya ini mungkin Sidin datang ke MPP, Pak. Tapi dari MPP mungkin menyarankan riset akun. Nah, riset akunnya itu harus menggunakan verifikasi wajah. Jadi ibunya ini mungkin sudah punya akun memang, Pak. Jadi harus diriset dulu karena Sidin kada ingat akunnya. Jadi ditunggu aja mungkin arahan dari Dinas Penanaman Modalnya sampai sampai akunnya OSS-nya kada gangguan lagi. Oh gitu, siap. Inggih. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Oktadian. Untuk di tabel varian itu stoknya diisi berapa ya? Ini apa maksudnya Bu Malida? Tabel varian ini maksudnya apa Bu Malida? Bisa jawab? Untuk di tabel varian, ini bisa ditambahkan aja Pak karena pada saat menayangkan produk itu wajib menambahkan varian. Jadi kami beri contoh seperti di tutorial itu variannya laki-laki dan perempuan bisa diikuti aja Pak. Bisa ikuti tutorial.
Ya. Untuk stoknya bisa diisi mungkin karena kita satuannya bulan, karena mau ordernya nanti kan sekaligus 12. Jadi kalau kami mencontohkan di situ diisi aja 20 Pak, dilebihkan aja. Jadi mungkin itu Pak, izin. Makasih. Terima kasih Bu Maulida, jadi sudah terjawab ya. Nah, selanjutnya juga ada pertanyaan dari Ibu Parisa Kamila, dan ini sudah dijawab juga, teman saya bacakan aja ya. Kalau sudah terlanjur memasukkan surat pernyataan pemilik perusahaan dan non PKP tanpa materai dan tanda tangan, tapi sudah terverifikasi, apakah itu sudah berarti aman? Atau kalau mau diulang, bagaimana caranya? Jadi sudah dijawab nih sama Ibu Eni. Tidak masalah ya, tidak masalah karena materai itu adalah opsional, tapi lebih baiknya adalah dengan apa? Dengan menyertakan materai. Tapi kalau sudah terlanjur, tidak apa-apa, Bapak Ibu silakan saja lanjutkan, dan itu kan sudah terverifikasi juga, artinya sistem sudah menerima semua lampiran, baik itu pernyataan PKP maupun pemilik perusahaan. Dalam artian apabila sudah terverifikasi, artinya sudah clear ya untuk pendaftaran akunnya. Selanjutnya, apakah saat ini sudah dilakukan validasi terhadap akun yang sudah tayang, dan apakah yang sudah tayang ternyata ada salah, apakah ada notifikasi perbaikan? Bisa dijawab Bu Maulida untuk pertanyaan dari Bapak Ade Ramadan? Izin Pak, untuk produk yang sudah tayang mungkin ada beberapa yang sudah kami cek. Mungkin nanti kalau ada kesalahan bisa kami kasih keterangan Pak di samping, lalu kami kirimkan di grup PJLP. Tapi sementara belum kami kerjakan semua Pak. Jadi mungkin sementara Bapak bisa ikuti arahan yang kami di grup itu yang untuk yang sudah menayangkan produk. Jika ada kesalahan mungkin bisa diedit berdasarkan arahan yang kami tulis itu Pak. Mungkin itu dulu, Iki. Terima kasih. Jadi silakan ya Bapak Ibu ya, silakan kembali cek akun Bapak Ibu yang sudah tayang di katalog versi 6 sesuai dengan apa yang disampaikan melalui WA Group PIC PJLP Prof Kalsel. Di situ rekan-rekan kami ada menyampaikan beberapa hal yang harus diperbaiki terkait akun maupun yang produk yang sudah tayang ya, sudah tayang di katalog versi 6. Jadi Bapak Ibu bisa cek kembali, kalaupun ada kesalahan bisa langsung diperbaiki Bapak Ibu ya. Batas waktu perbaikannya kami harap di bulan Desember semua sudah diperbaiki dan sudah benar ya, sesuai dengan apa yang disampaikan melalui WA Group. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Mastika Yanti. Gaji yang masuk langsung intensif, maksudnya insentif ya. Gaji pokok total 39, karena kategori perdesaan berarti yang ditulis 34 apa 39. Terkait pertanyaan dari Ibu Mestika Yanti, ini bisa dijawab Bu Maulida? Bu Maulida. Izin Pak, mungkin bisa dimasukkan sesuai dengan gaji pokok aja dulu Pak, 34. Oh ya, karena Sesuai terkait yang insentif tadi. diatur di lain peraturan ya. Insentifnya ya, siap. Berarti yang 34 yang dimasukkan di gaji yang ada di e-katalognya ya. Oke, Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Nabila. Terkendala enterprise belum ditemukan, jadi akses melanjutkan, ada keterangan error ID tracking. Sudah dicoba berkali-kali, jadi tidak bisa lanjut. Isi manajemen aksesnya, sudah lapor ke pusat bantuan juga, gimana solusinya? Bisa ditanggapi Bu Maulida?
Tanya Itu Ibu Nabila. sama Pak dengan yang tadi Enterprise ID-nya belum ditemukan, jadi harus melapor ke pusat bantuan. Mungkin Ibu Nabila sudah melaporkah ke pusat bantuan? Kalau sudah, Keterangan sudah lapor, Bu. kalau Sudah lapor sudah ke pusat mungkin bisa bantuan. dikirimkan nomor tiketnya Ibu Nabila ke CP via WA Ulun. Jadi silakan ya Bu Nabila, eh, bisa disampaikan nomor tiketnya. Nanti kami akan bantu follow up ya, follow up ke LKPP, dan pastinya untuk jawabannya kita tunggu aja Bu ya, kita tunggu jawaban karena sesuai dengan antrian ya Bu ya, karena banyak sekali permasalahan-permasalahan juga dari daerah lain yang menyampaikan ke LKPP. Jadi kita tunggu saja Bu. Makanya harapan kami setiap permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu alami bisa disampaikan secepatnya, sehingga kita masih ada spare waktu sampai dengan akhir Desember ya untuk bisa memperbaiki terkait permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu alami. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada ditanyakan, silakan disampaikan atau juga yang ingin. Oh ya, itu ada raise hand dari Bapak Sarip. Silakan Pak Sarip. Pak Sarip, silakan. Halo, Pak. Bisa didengar lah, Pak. Bisa, Pak. Jelas. Oke, izin Pak lah. Lagi kada bisa mengetik, Pak ya, nah. Oh ya, siap. Dari Ini mana, Pak? dari Sambang Lihum, Pak. Namanya siapa, Pak? Dengan siapa? Pak Sarip Sarip, ya? nggih, Pak Sarip Sarip dari Sambang. Sambang Lihum, Pak. Nggih, izin, Pak. Silakan. Pak, kebetulan, Pak, karena judulnya PIC loh, Pak. Kebetulan ulun mengumpulkan, Pak, dari teman-teman ini. Kebetulan ulun dari instalasi pengadaan. Jadi kami koordinir, Pak. Jadi dari data yang masuk itu direncanakan kami 41 eh, calon PJLP tahun 2026, beberapa yang belum karena memang ada yang integrasi KTP, Pak. Ya. Jadi dari yang sudah punya akun, sebenarnya ulun pribadi dan kawan-kawan juga masih ragu lah, Pak. Apakah yang sudah tertayang ini sudah benar atau ada koreksi apa gitu, Pak. Dan harapannya memang adakah misalnya, Pak, contoh akun itu memang benar-benar pas sudah isiannya seperti itu, Pak. Itu pertama malah. Yang kedua, Kak, apakah nanti, Pak, nih di Desember misalnya, Pak, misalnya pas waktu klik itu akan dipandu kembali, Pak, untuk kawan-kawan di sini selaku penyedia. Jadi apakah nanti juga disimulasikankah pada saat awal klik oleh PPK terus nanti disambut oleh calon PJLP, Pak? Apakah nanti akan didemokan kembali atau seperti apa, Pak? Gih, mungkin itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Sarip. Bisa ditanggapi Bu Maulida terkait pertanyaan dari Pak Sarip. Mungkin bisa ulun contohkan dulu Pak yang contoh PJLP yang sudah tayang dengan deskripsi yang banyak Pak lah, yang isi benar ini. Sudah kelihatan Pak? Oke, kelihatan. Nah, ini ada contoh punya Bapak Suryansyah. Di sini beliau jasa tenaga supir. Jadi untuk nama produknya mungkin bisa dimasukkan sesuai dengan SK Pak, jabatannya di SK. Lalu untuk foto mungkin bisa formal seperti ini Pak, asal jangan menggunakan baju PDH yang ada lambang provinsi, itu jangan palah. Lalu untuk di bawahnya itu ada usia, pendidikan, pengalaman kerja. Untuk komponen biaya BPJS, ketenagakerjaan dan kesehatan itu bisa ditidakkan aja Pak. Nah, untuk komponen lainnya juga ditidakkan aja, jadi yang diisi yaitu hanya gaji. Dan untuk deskripsi produk mungkin bisa disesuaikan dengan yang ada di SK atau mungkin pekerjaan-pekerjaannya, Pak. Seperti ini contohnya. Oke. Izin Pak, itu dulu. Oke, siap.
Jadi untuk yang Bu Maulida, Nggih, nggih. mungkin terkait isian bisa di capture tangkapan layar ya. Jadi bisa disampaikan atau ditayangkan di grup ya, di grup PIC PJLP. Jadi bisa dilihat seperti apa sih pembuatannya. Di tangkapan layarnya bisa langsung di screenshot dan dikirim di WA grup Nggih, siapa nanti ulun ya. screenshot Nah, lagi. gimana Mas Arif? Masih ada lagi Mas Arif? Mas Arif, monitor. halo izin Pak. Ya, gimana Oke. Pak? Oke, untuk kawan-kawan nakes ini masih ada yang bertanya Pak terkait Silakan. pemilihan ini Pak. Nggih. Ya. Karena kemarin yang dipilihkan itu memang terus terang untuk terinci ke nakes sebenarnya nggak ada Pak. Cuman keterangannya adalah keterangan jasa perseorangan lainnya seperti itu saja Pak. Jadi harapannya memang ada penjelasan saja Pak. Jadi teman-teman ini beberapa masih ada yang bertanya Pak, kenapa kami digolongkan ke lupa Pak, kodenya apa kemarin. Tapi isinya itu memang tidak mengarah ke nakes seperti itu Pak. Gimana Pak? Kategori NIB ya. Nggih. Jadi Bisa. apakah misalnya kekeliruan dalam memilih NIB itu aman-aman aja kalau Pak? Oke. Gimana Bu Maulida atau Bu Adel bisa ditanggapi terkait pertanyaan dari Pak Sarif Iya. untuk kategori NIB-nya? Nggih, izin Pak untuk pembuatan NIB itu kan ada memilih di situ namanya KBLI Pak. Nah, Nggih. KBLI itu nanti sinkron dengan yang ada di Inaprok. Nah, kategori di Inaprok ini Pak kebetulan untuk jasa kesehatan kami sepertinya belum ada lihat Pak adanya untuk jasa kesehatan jadi kami masukkan ke jasa perkantoran lainnya. Jadi untuk kategori jasa perkantoran lainnya itu KBLI-nya pun bukan nakes Pak. Jadi hanya dimasukkan jasa tenaga administrasi perkantoran juga. Karena di dalam Inaproknya belum ada untuk jasa kesehatan, jadi bisa dimasukkan ke jasa perkantoran dulu Pak. Oke, siap, Gih. Nggih. Mudah-mudahan kawan-kawan yang menyimak dapat memahami penjelasan. Karena sampai tadi malam masih ada yang nanya di grup ulun gitu, Bu, terkait ini, Bu. Ya. Nggih. Nggih, kemarin disarankan Bu Antian itu di 96990, yaitu aktivitas jasa perseorangan lainnya, YTDL seperti itu. Nggih, Nggih, terima betul kasih, Bu. Pak. Nggih, Nggih, siap. yang kedua tadi yaitu apakah nanti memang di Biro Pengadaan nggak ada lagi malah yang PJLP ya loh Pak? Iya, benar. Nggih, cuman pada saat nanti klik mulai klik nih Pak untuk pemesanan PJLP tahun 2026, apakah nanti juga akan didemokan kembali Pak? Karena Iya. mereka ini pasti bingung Pak, karena terus terang kalau ulun kami dari SKPD juga bingung Pak karena belum pernah pakai akun penyedia itu seperti apa. Harapannya ada demo lagi ya Pak, seperti itu Pak harapannya Pak. Baik, terkait yang pertanyaan terakhir nanti akan kami sampaikan Pak Saripia dengan tim. Mudah-mudahan nanti di sebelum tahun anggaran 2006 proses pemilihan akan ada mungkin maksudnya tutorial mungkin Pak ya, maksud Pak Sarip ya. Tutorial bagaimana sih proses pemesanan dan bagaimana apa yang harus dilakukan oleh si PJLP Pak ya. Seperti Ya, mungkin siap. Pak ya. Nggih, Pak. Ya. Nggih. Baik Pak. Oke, Nanti makasih, akan Pak. kami sampaikan dengan tim. Siap, Dan nggih, makasih. dapat kami sampaikan juga Bapak Ibu, saat ini tim yang terdiri dari Biro Organisasi, BKD, BPKAD, Bapeda, Inspektorat, Biro Hukum, dan Biro PBJ sendiri sedang melakukan benchmarking ya ke Provinsi Jawa Tengah. Nah, kenapa provinsi itu yang dipilih? Karena informasi yang kami dapat bahwa di sana sudah melaksanakan kegiatan untuk terkait dengan PJLP ini. Jadi harapannya kita bisa melihat bagaimana sih prosesnya, proses pemilihan PJLP dan bagaimana sih aturan yang mengaturnya. Jadi harapannya nanti itu yang dijadikan bahan masukan
bahan masukan untuk kita di Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan pemilihan atau pelaksanaan untuk pengadaan PJLP di tahun anggaran 2026. Karena untuk Pergub PJLP saat ini dalam proses penyusunan. Jadi hasil dari pelaksanaan benchmarking kita ke Provinsi Jawa Tengah bisa kita masukkan atau apa yang bisa kita masukkan di Pergub kita nanti untuk mengatur ya sebagai dasar hukum proses pengadaan PJLP di tahun anggaran 2026. Demikian Bapak Ibu. Selanjutnya kalau masih ada kendala atau masalah silakan disampaikan Bapak Ibu. Kami persilakan. Izin Bapak, Ya, dari mana Pak? dari Diskominfo Pak Abdullah Sani. Dengan Pak Yuna Nah, Serin ya? dari Bapak Abdullah Sani Pak. Oke, siap. Silakan Pak. Jadi ini terkait pendaftaran akun Inaprok Pak. Hmm, Jadi kan saya akan melanjutkan proses pendaftarannya nih. Jadi ya. pendaftarannya itu ada menginput nama dan nik. Hmm, Nah, waktu itu saya menginput nama itu tanpa gelar Pak. Setelah saya lanjutkan ke tahapan selanjutnya itu ternyata kita diminta untuk verifikasi KTP. Nah, di verifikasi KTP ternyata di KTP itu namanya ada gelar Pak. Waktu diverifikasi gagal. Lalu muncullah tombol untuk mengulang verifikasi 1 kali 24 jam. Setelah itu dilakukan, gagal terus Pak, karena salahnya itu pada tahapan sebelumnya. Ya. Dan di tahapan sebelumnya itu kan kita menginput nama dan nik. Nah, di situ yang salahnya, bukan di tahapan verifikasinya Pak. Seperti itu. Jadi saya sudah mengadu ke lewat Inaprok yang di bantuan helpdesk-nya itu, belum ada tindak lanjut. Sehari ini sudah saya coba lagi verifikasi, nah masih gagal karena ada ketidaksesuaian nama dan KTP. Nah, Ya, itu ya. saja Pak. Bagaimana Pak? Siap. Bu Maulida, bisa diberikan tanggapan terkait permasalahan yang disampaikan oleh Pak Nasyarin. Silakan Bu Maulida. Izin Pak, jadi memang benar Pak untuk isian di Inaprok ini jika ada kesalahan dan sudah lanjut ke tahap selanjutnya itu tidak bisa balik lagi Pak ke selanjutnya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian juga memang kalau misalnya nanti ada memasukkan data-data itu mohon dicek kembali apakah sudah benar atau tidak. Jadi kalau sudah kasusnya seperti ini itu tidak bisa diapa-apai lagi Pak. Jadi itu memang perbaikannya melalui pusat bantuan. Kalau Bapak sudah melapor ke pusat bantuan mungkin bisa dikirimkan ke Ulun lagi Pak untuk nomor tiketnya nanti kami masukkan di antrian juga untuk di follow up. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nanti akan saya kirimkan kepada Ibu Maulida Hayati ya. Oke. Ya. Terima kasih Bu Maulida atas tanggapannya. Jadi mohon diperhatikan Bapak Ibu ya dalam hal penginputan pastikan nama sesuai dengan yang ada di KTP. Baik itu nomor NPWP, nomor NIK-nya, pastikan Bapak Ibu bahwa sesuai dengan ada yang di KTP Bapak Ibu miliki. Karena itu tadi yang memverifikasi ini adalah sistem, sehingga kesalahan sedikit pun kalau tidak sesuai dengan apa yang tertera di KTP Bapak Ibu, otomatis sistem akan menolak. Dan proses untuk perbaikannya tentunya harus melalui pusat bantuan. Dan pusat bantuan itu perlu waktu Bapak Ibu ya. Perlu waktu karena itu tadi seperti yang kami sampaikan, Bapak Ibu harus membuat tiket dan tiketnya itu ditanggapi berdasarkan antrian. Kalau antriannya banyak otomatis perlu waktu lama Bapak Ibu ya. Nah, sehingga tunggu aja dan kami tim akan membantu untuk memfollow up tiket-tiket yang Bapak Ibu sampaikan melalui pusat bantuan. Itu di link di kolom chat kami ada kami sampaikan link grup PIC PJLP. Silakan Bapak Ibu untuk bisa gabung di grup PIC PJLP Provinsi Kalsel. Nah, di situ Bapak Ibu bisa berdiskusi, bisa menyampaikan permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu hadapi. Nah, silakan untuk bisa gabung Bapak Ibu ya.
di grup WA PIC PJLP. Masih ada lagi Bapak Ibu? Sesuai jadwal sering praja kita pada hari ini jam 12 kegiatan akan kita akhiri Bapak Ibu, sehingga silakan masih ada waktu sekitar kurang lebih 5 menit untuk bisa menyampaikan permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu hadapi. Silakan. Masih ada lagi Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kami berharap proses pembuatan akun maupun penayangan produk di katalog versi 6 bisa terlaksana dengan lancar, dengan baik itu pengisiannya sudah benar, baik itu nominal gajinya sudah sesuai dengan apa yang di SK, yang pastinya setiap kendala-kendala yang Bapak Ibu hadapi bisa disampaikan secepatnya, karena harapan kami nantinya di akhir Desember semua rekan-rekan PJLP yang sudah terdata melalui terdata di biro organisasi ya, yang dalam hal ini data yang kami dapatkan berjumlah sekitar 4.176. Semua itu sudah bisa terdaftar semua di akun e-katalog versi 6. Sehingga di awal Januari Bapak Ibu sudah bisa dipilih, dan tentunya apa yang menjadi hak Bapak Ibu bisa didapatkan ya. Pastinya harapannya seluruh proses pengadaan tenaga layanan dapat berjalan sesuai prinsip good governance dan memiliki nilai manfaat bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada kegiatan Sering Praja pada kesempatan kali ini. Kalaupun masih ada kendala atau permasalahan, bisa Bapak Ibu sampaikan di WA Group ya WA Group yang sudah kami share di kolom chat. Silakan Bapak Ibu untuk bisa bergabung. Selanjutnya untuk diskusinya bisa disampaikan melalui WA Group Bapak Ibu ya. Silakan, di situ juga ada rekan-rekan kami yang akan mendampingi dan akan menjawab setiap pertanyaan atau kendala yang Bapak Ibu sampaikan. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami